Shalom semua Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube HKBP Distrik 2 Silindung. Kami pelayan full time kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kita meluangkan waktu untuk beribadah sejenak kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah memilih aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di dalam bahasa Batak didok, jadi didok Yesus matu ibana. Ala diida ho au, ubahin nagabe porsia ho. Mertua ma akana porsia, ati pe so diida. Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Yesus Kristus, dalam renungan di pagi hari ini, kita melihat dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, seorang ilmuwan. Secara umum kita menganggap tidak punya kepercayaan, ragu-ragu karena dia mengatakan, "Aku tidak percaya sebelum aku meletakkan jariku di bekas luka di tangan Yesus." Dan Yesus memenuhinya. Yesus menjumpai mereka, lalu Yesus mengatakan kepada Thomas, "Letakkanlah jarimu ke dalam lukaku ini, supaya kau percaya dan jangan lagi kau tidak percaya." Lalu Thomas meletakkannya, kemudian Thomas mengaku, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itulah pengakuannya setelah pembuktiannya terjadi. Lalu dia mengaku, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itulah sebuah komitmen yang dibangun atas logika yang tangguh, logika yang kokoh. Dia benar-benar membuktikannya dan itu terjadi. Lalu setelah itu Yesus mau menolong generasi berikutnya. Orang-orang berikutnya dengan ungkapan teks yang kita dengarkan tadi. Kata Yesus kepadanya, ini menjadi kuncinya. Jadi percaya itu adalah sesuatu hubungan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh mata, tetapi dari dalam hati. Jadi banyak orang percaya dalam kisah Alkitab tidak tahu percaya karena mendengar. Karena mendengar Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Jadi yang utama kita andalkan adalah percaya. Dan percaya itu akan membangun kekuatan baru bagi kita untuk berbahagia. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi penglihatan kita tidak menentukan, tetapi hati kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Misalnya, waktu kita naik pesawat, kita tidak pernah bertanya siapa pilotnya. Apakah saya kenal, apakah tidak? Kalau saya tidak mengenal pilot itu, saya tidak mau naik. Tidak pernah bukan kita tanya. Kita bahkan tidak tahu siapa pilotnya, namun kita percaya dan kita naik ke dalam pesawat tersebut.
Kita begitu meyakini bahwa pesawat itu akan membawa kita selamat sampai ke tujuan. Mengapa kita seringkali tidak bisa mempercayakan kehidupan kita kepada seseorang pribadi yang namanya Yesus? Kiranya kita memelihara kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, agar kita memperoleh kebahagiaan sebagaimana Tuhan Yesus telah menjanjikannya kepada kita. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat yang 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang kudus, yang memberitakan berkat dan kasih karunia kepada kami semua. Kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati supaya menjadi pelita bagi tubuh kami dan terang bagi jalan kami. Pimpin kami di dalam aktivitas kami agar kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami dari Pelayan Pultamer, HKBP Distrik 2 Selindo mengucapkan kepada kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.